Aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada Juli 2019. Lalu aku banyak membaca firman Tuhan. Dan setiap kali membacanya, aku merasa Tuhan berbicara kepadaku secara langsung. Itu sangat membekaliku dan aku sangat menikmatinya. Itu perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Melalui persekutuan, aku memahami bahwa selama hidup kita harus percaya kepada Tuhan dan menjalankan tugas makhluk ciptaan. Iya. Meskipun ayahku menentang kepercayaanku dan sering memarahiku, aku terus pergi ke pertemuan. Karena aku tahu bahwa hanya itu jalan untuk bisa lebih memahami firman Tuhan. Benar. Hidupku begitu hampa sebelum aku membaca firman Tuhan. Firman Tuhan memuaskanku dan mengarahkanku dalam hidup. Aku tahu seberapa penting pertemuan dan membaca firman-Nya bagiku. Iya. Benar. Kita harus melaksanakan keduanya untuk bisa memperoleh kebenaran. Benar. Ya. Lalu aku dihadapkan dengan pencobaan. Tetanggaku memintaku menjadi pramuniaga di toko tempatnya bekerja. Katanya, aku bisa dapat lebih dari 500 peso sehari. Dia yakin mereka akan mempekerjakanku. Menurutku bayarannya lumayan bagus. Aku bisa membeli barang-barang yang kuinginkan dan aku juga bisa membantu orang tuaku. Tapi jika bekerja, aku tidak bisa menghadiri pertemuan seperti biasa. Namun, aku menginginkan uang dan tidak mau melewatkan peluang itu. Pada akhirnya, aku tidak sanggup dan menerima pekerjaan itu. Aku hanya tanda tangan kontrak 1 bulan. Kupikir setelah itu aku bisa menghadiri pertemuan secara teratur, dan selama bekerja akan kuusahakan untuk hadir sebisanya. Tapi keadaan tidak berjalan sesuai harapanku. Ternyata mustahil bagiku bisa menghadiri pertemuan. Mengapa? Aku tidak boleh membawa ponsel ke tempat kerja, dan aku baru pulang pukul 6 sore. Rumahku jauh sekali, jadi aku sangat lelah begitu tiba di rumah. Aku sudah tidak punya tenaga. Aku paham. Benar. Jika pulang telat, aku akan terlambat untuk hadir. Seiring waktu, aku merasa makin jauh dari Tuhan. Dan aku merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Entah mengapa aku selalu merasa sangat sedih. Aku masih bisa tersenyum, tapi dalam hati, aku merasa sedih. Rasanya semua terang dalam hidupku telah lenyap. Terkadang aku merasakan kegelapan dan selalu mulai menangis. Aku sangat rindu pergi ke pertemuan. Iya. Ya. Ketika tidak ada pelanggan, aku menulis firman Tuhan yang dapat kuingat di bukuku dan membaca serta merenungkannya jika sempat. Bisa kurasakan pertolongan dan bimbingan Tuhan. Aku selalu melihat kalender dan menghitung berapa hari sisa kontrakku. Aku ingin menyelesaikan pekerjaan dan datang ke pertemuan lagi. Iya. Aku pernah membuka Facebook dan seorang saudara telah mengirim beberapa firman Tuhan. Akan kubacakan. Baik. Berbagai bencana akan terjadi beruntun, seluruh bangsa akan mengalaminya. Wabah, kelaparan, banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Bencana ini tidak terjadi di 1 atau 2 tempat, juga tidak berakhir dalam 1-2 hari. Sebaliknya bencana akan makin meluas dan bertambah parah. Selama itu akan bermunculan wabah serangga dan kanibalisme akan terjadi di semua tempat. Inilah penghakimanku atas semua suku bangsa. Kuungkapkan belas kasihanku kepada orang yang mengasihiku dan menyangkal dirinya. Hukuman terhadap orang jahat adalah bukti kebenaranku, bahkan itu adalah kesaksian kemurkaanku. Ketika bencana datang, semua yang menentangku akan menangis dalam kelaparan dan wabah. Orang yang berbuat jahat tapi menjadi pengikutku tidak akan luput dari dosa. Mereka akan dilemparkan dalam bencana langka dan terus hidup dalam ketakutan. Para pengikut setiaku akan bersukacita dan mengeluhkan keperkasaanku. Mereka akan mengalami kepuasan luar biasa dan hidup dalam sukacita yang belum pernah kuberikan. Aku menghargai perbuatan baik dan membenci perbuatan jahat. Amin.
Sejak memimpin manusia, aku sangat berharap mendapat orang-orang yang sepikiran denganku. Sementara itu, aku takkan melupakan mereka yang tak sepikiran denganku. Aku selalu membenci mereka dalam hati, menunggu kesempatan untuk memberi mereka pembalasan yang akan membuatku senang melihatnya. Kini, hariku akhirnya tiba. Aku tidak perlu menunggu lagi. Amin. Amin. Aku mampu merasakan kebenaran firman-Nya dan sangat ketakutan. Aku melihat firman-Nya sedang digenapi. Di Mindanao, makin banyak terjadi bencana seperti erupsi, angin topan, gempa bumi, dan pandemi. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Iya. Namun kuputuskan untuk mencari uang dan menjauh dari Tuhan. Aku merasa takut Tuhan enggan melindungiku dan aku akan menemui ajal. Jadi aku berdoa, Tuhan, ampuni aku karena lebih memilih uang daripada dirimu. Aku telah menentang kehendak-Mu dan ingin bertobat. Aku berkata dalam hati bahwa belum terlambat untuk bertobat. Aku masih bisa kembali ke pertemuan. Aku menantikan kontrakku berakhir agar bisa melaksanakan tugas lagi. Aku ingat merasa sangat gelisah pada 15 Desember 2019. Entah mengapa, aku memiliki firasat buruk. Aku ingin pulang dan keluar dari mall, tidak ingin lanjut bekerja. Lalu, seorang kolega memintaku menemaninya ke toilet. Beberapa menit kemudian, saat kami kembali ke dalam mall, tanah tiba-tiba mulai berguncang. Oh, gempa bumi. Iya. Aku melihat orang-orang berlarian keluar mall. Beberapa orang terpaku ketakutan. Barang-barang berjatuhan dari rak di mana-mana. Oh, Untungnya kami ada di dekat pintu keluar, jadi kami segera keluar dari gedung. Guncangannya begitu keras, aku serasa di dalam ayunan. Aku kesulitan mencapai tempat yang aman. Mengingat kembali semua itu, sebelum gempa bumi, aku kebetulan keluar dari mall untuk ke toilet. Ada banyak orang di sana. Jadi kami harus menunggu sebentar. Gempa terjadi saat aku kembali ke dalam mall. Waktunya pas sekali. Perlindungan Tuhanlah yang selamatkan aku. iya. Aku sangat tersentuh. Bukan karena aku selamat, tetapi karena melihat kasih Tuhan dan penyertaan-Nya. Dia menyelamatkanku dari gempa itu. Dalam hati, aku berulang kali berseru pada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa telah menyelamatkanku. Pikiranku berkecamuk saat berdiri di luar mall. Aku tahu, aku mendapatkan uang, tetapi aku merasa sedih dan muram. Uang tidaklah penting. Uang tidak berguna saat ada gempa bumi. Iya, benar. Menerima penyelamatan Tuhan adalah hal yang paling penting. Iya. Aku sangat ingin pulang dan menghadiri pertemuan. Aku ingin memberitahu saudara-saudari tentang Tuhan yang meloloskanku dari bencana dan bagaimana aku menyaksikan kasih dan perbuatannya. Bersaksi tentang Tuhan. Iya. Ketika pulang hari itu, aku bertanya-tanya, mengapa Tuhan masih melindungiku setelah aku menjauh darinya? Aku membuka aplikasi gereja dan melihat satu bagian firman Tuhan. Aku bacakan. Baik. Kasih Tuhan itu nyata. Melalui karunia-Nya, manusia terhindar dari bencana demi bencana, dan Tuhan berulang kali menoleransi kelemahan manusia. Penghakiman Tuhan memungkinkan manusia untuk mengetahui kerusakan dan esensi jahat dalam diri mereka. Apa yang Tuhan sediakan dan bimbingannya memungkinkan manusia untuk makin mengenal esensi kebenaran dan untuk makin mengetahui kebutuhan mereka, jalan apa yang harus ditempuh, apa tujuan hidup mereka, apa sajakah nilai dan makna dari hidup mereka, dan cara menempuh jalan di depan. Semua perbuatan Tuhan ini erat dengan tujuan awal miliknya. Apakah tujuan itu? Mengapa Tuhan memakai cara ini untuk melakukan pekerjaannya? Hasil apa yang ingin Dia capai? Artinya, apa yang ingin Dia lihat dan dapatkan dari manusia?
Tuhan ingin melihat hati manusia dapat dihidupkan kembali. Cara-cara yang Dia gunakan untuk bekerja merupakan upaya konstan untuk membangkitkan hati manusia agar manusia mampu memahami asalnya, siapa yang membimbing, membekali, dan mengizinkan dia hidup. Memahami siapakah Sang Pencipta, siapa yang harus dia sembah, jalan yang harus dia tempuh, dan juga cara untuk datang ke hadapan Tuhan. Itulah cara menghidupkan kembali hati manusia agar bisa memahami hati Tuhan dan memahami pemikiran Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Amin. Saat hati manusia dihidupkan kembali, manusia tidak mau lagi hidup dalam kerusakan dan akan mengejar kebenaran untuk memuaskan Tuhan. Saat hati manusia dihidupkan, barulah manusia mampu lepas dari iblis. Dia tidak akan lagi dicelakai oleh iblis atau dikendalikan oleh iblis. Manusia bisa lebih aktif dalam pekerjaan Tuhan untuk memuaskan hatinya, dan dengan begitu akan takut pada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Inilah tujuan semula pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ini membuatku sangat tersentuh. Aku bisa melihat kasih dan belas kasihan Tuhan. Aku memilih meninggalkan pertemuan demi kesenangan daging. Jadi kukira Tuhan takkan menyelamatkanku. Namun secara ajaib, Dia melindungiku dan tidak menyingkirkanku. Tuhan ingin aku sadar dan berhenti mendambakan uang, kembali ke hadapan-Nya, serta mengejar kebenaran. Benar. Aku merasa sangat beruntung. Aku tak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku harus bertobat dan kembali melakukan tugas makhluk ciptaan di gereja. Syukur kepada Tuhan. Apakah engkau melakukan tugas lagi? Iya. Usai kontrakku selesai pada akhir Desember, kucurahkan seluruh waktu dan tenagaku untuk tugas. Ketika sebuah masalah muncul, aku merasa agak lemah dan terkadang merasa sangat lelah. Tapi aku selalu memikirkan bagaimana Tuhan melindungiku selama gempa bumi. Sebanyak apapun kesulitan yang kuhadapi, aku tahu harus bekerja keras untuk membalas kasih Tuhan. Menurutku hanya itu jalan untuk selamat dari bencana dan punya tempat tujuan yang baik. Suatu hari, aku menonton kesaksian yang berjudul Melalui Penyakit Motivasiku untuk Berkat Disingkap. Ini video seorang saudara yang sudah lama percaya. Dia banyak memberi dan bekerja keras melakukan tugasnya. Sampai akhirnya dia sakit parah. Dia sangat menderita dan bahkan menyalahkan Tuhan. Dia merasa sudah banyak memberi, jadi seharusnya dia tidak sakit. Dia tidak mengerti mengapa Tuhan tidak memberkatinya. Setelah membaca firman-Nya, dia sadar bahwa dia melaksanakan tugas bukan untuk mengejar kebenaran Tuhan, tapi agar diberkati dan masuk dalam kerajaan Tuhan. Pengalamannya menunjukkan bahwa mungkin motifku dalam tugas tercemar, karena aku selalu berharap akan diselamatkan Tuhan dari bencana. Aku cemas, apakah aku juga berusaha bertransaksi dengan Tuhan? Aku bertanya dalam hati malam itu, apakah tugasku untuk memuaskan Tuhan atau untuk mendapatkan karunia-Nya? Aku teringat perlindungan terhadapku selama gempa dan kengerian yang kurasakan setelah kejadian itu. Aku takut kelak akan jatuh ke dalam bencana. Aku ingin menjalankan tugas lagi karena aku berharap diselamatkan dari bencana. Motif dan pandanganku sama dengan saudara dalam video itu. Dia menderita sakit dan aku mengalami gempa bumi. Pengorbananku bukan untuk tunduk dan memuaskan Tuhan, tetapi hanya agar Dia melindungiku dari bencana, agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Malam itu, aku merasa sangat sedih. Aku tidak bisa menerima bahwa aku hanya melaksanakan tugas demi menerima berkat Tuhan. Aku ingin melaksanakan tugasku dengan tulus. Nyatanya,
Imanku adalah demi keuntunganku sendiri. Hatiku tidak takut akan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan sebagai pencipta kita. Iya, Lalu, aku mencari kebenaran tentang hal ini dan menemukan satu firman. Akan kubacakan. baik. Halaman 1101. Baik. Perbuatanku lebih banyak daripada butiran pasir pantai, dan hikmatku melampaui semua keturunan Salomo. Tapi manusia hanya menganggapku sebagai tabib yang tak penting dan guru manusia yang tak dikenal. Banyak yang percaya padaku hanya agar disembuhkan. Banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku mengusir roh najis dari tubuh mereka dengan kuasaku. Dan banyak orang percaya kepadaku hanya agar mereka menerima sukacita dariku. Banyak orang percaya padaku untuk menuntut kekayaan materi. Banyak orang percaya kepadaku hanya agar hidupnya damai dan agar selamat di dunia akhirat. Banyak orang percaya padaku agar terhindar dari penderitaan neraka. Banyak orang percaya padaku demi kenyamanan sementara, bukan untuk dunia akhirat. Saat aku murka pada manusia dan mengambil semua kedamaian yang pernah mereka miliki, manusia menjadi bimbang. Saat aku memberi penderitaan neraka dan menarik kembali berkat surga, manusia menjadi murka. Saat manusia minta disembuhkan, aku tidak acuh dan benci kepada mereka. Manusia meninggalkanku untuk mencari pengobatan dari ilmu sihir. Saat aku mengambil semua permintaan manusia, mereka menghilang tanpa jejak. Jadi, manusia percaya padaku karena aku memberi banyak karunia dan ada terlalu banyak yang bisa didapatkan. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap keadaanku dengan tepat. Imanku hanya untuk menikmati karunia-Nya agar Dia menyelamatkanku dari bencana. Setelah gempa bumi, kulepaskan keinginanku akan uang dan kembali melaksanakan tugas. Tetapi sekeras apapun aku bekerja, motifku adalah agar Tuhan menyelamatkanku dari bencana. Aku melaksanakan tugas demi imbalan berkat kerajaan Tuhan. Aku bertugas demi keuntunganku sendiri. Aku bertransaksi dengan Tuhan. Aku merasa sangat malu saat menyadari motifku yang egois dan pandanganku yang keliru. Aku berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku sangat rusak. Semua upayaku sifatnya transaksional. Selama ini aku menipumu. Tuhan, Engkau menyingkap kerusakanku. Aku jadi mengenal diriku. Aku tidak mau lagi melakukan tugas demi berkat. Aku hanya ingin menyenangkan-Mu." Syukur kepada Tuhan. Tak berapa lama, seorang saudari mengirimiku beberapa firman yang membantuku memahami tentang pengejaranku yang keliru. Mari kita saksikan. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Dalam kepercayaanmu kepada Tuhan, jalan apa yang kau tempuh sekarang? Jika engkau tidak seperti Petrus, tidak mencari kehidupan dan memahami dirimu sendiri, serta mengenal Tuhan, itu artinya engkau tidak sedang menempuh jalan Petrus." Zaman sekarang, kebanyakan orang berada dalam keadaan seperti ini. Untuk mendapatkan berkat, aku harus mengorbankan diriku bagi Tuhan dan membayar harga baginya. Untuk mendapatkan berkat, aku harus meninggalkan segalanya bagi Tuhan. Aku harus menyelesaikan apa yang telah Dia percayakan kepadaku dan melaksanakan tugasku dengan baik. Ini didominasi oleh niat untuk mendapatkan berkat, yang adalah contoh mengorbankan diri sendiri sepenuhnya dengan tujuan memperoleh upah dari Tuhan dan mendapatkan mahkota. Orang semacam itu tidak memiliki kebenaran di dalam hati mereka, dan pemahaman mereka pasti hanya terdiri dari beberapa kalimat doktrin yang mereka pamerkan kemanapun mereka pergi. Jalan mereka adalah jalan Paulus. Iman orang semacam itu adalah tindakan kerja keras yang terus-menerus, dan di lubuk hati mereka
Mereka merasa bahwa semakin banyak mereka melakukannya, semakin itu akan membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Juga bahwa semakin banyak mereka melakukannya, semakin Dia pasti akan dipuaskan. Dan bahwa semakin banyak mereka melakukannya, semakin mereka akan layak diberikan mahkota di hadapan Tuhan, dan mereka pasti akan menerima berkat terbesar di dalam rumah-Nya. Mereka berpikir bahwa jika mereka dapat menanggung penderitaan, berkhotbah, dan mati bagi Kristus, jika mereka dapat mengorbankan hidup mereka sendiri, dan jika mereka dapat menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, mereka akan berada dalam kumpulan orang yang paling diberkati Tuhan, yaitu yang mendapat berkat terbesar, dan kemudian mereka pasti akan diberikan mahkota. Inilah tepatnya yang Paulus bayangkan dan apa yang dicari olehnya. Inilah tepatnya jalan yang ditempuh olehnya, dan di bawah tuntunan pemikiran seperti itulah dia bekerja untuk melayani Tuhan. Bukankah pemikiran dan niat seperti itu berasal dari natur jahat? Semua manusia yang rusak hidup untuk diri mereka sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Inilah ringkasan dari natur manusia. Orang percaya kepada Tuhan demi diri mereka sendiri. Ketika mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengorbankan diri mereka untuk Tuhan, tujuannya adalah untuk diberkati, dan ketika mereka setia kepadanya, tujuannya adalah untuk mendapatkan upah. Singkatnya, semua itu dilakukan dengan tujuan untuk diberkati, diberi upah, dan masuk ke dalam kerajaan surga. Di tengah masyarakat, orang bekerja untuk keuntungan diri mereka sendiri, dan di rumah Tuhan, mereka melaksanakan tugas dengan tujuan untuk diberkati. Demi mendapatkan berkat, orang meninggalkan segalanya dan mampu menanggung banyak penderitaan. Semua ini merupakan bukti empiris dari natur manusia yang rusak. Amin. Amin. Dari firman itu aku tahu bahwa banyak orang sanggup membayar harga bagi Tuhan, tapi bukan untuk memuaskannya, melainkan untuk mendapat berkat. Mereka sama seperti Paulus. Paulus banyak menderita dan bepergian untuk menginjil, tapi dia menginginkan berkat Tuhan sebagai imbalannya. Iya. Setelah melakukan banyak pekerjaan, dia berkata, "Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Perbuatan Paulus sifatnya transaksional. Semuanya demi berkat, upah, sebuah mahkota. Dia hanya peduli pada pekerjaan dan tidak menerapkan kebenaran. Iya. Karena itu, wataknya tidak pernah berubah. Karena itu, Tuhan tidak pernah memberikan perkenanannya walau dia banyak menginjil. Iya, itu benar. Usai merenungkannya, aku sadar aku sama seperti Paulus. Aku berhenti bekerja dan mencurahkan hampir seluruh waktuku untuk tugas. Terkadang aku hanya makan 1 kali sehari saat sibuk. Namun itu bukan untuk mengejar kebenaran atau untuk memuaskan Tuhan, melainkan untuk mendapat berkat-Nya. Aku tidak berusaha mengenal diri sendiri atau mengatasi kerusakanku. Aku hanya ingin Tuhan melihat usahaku untuk menyelamatkan diri dari bencana agar aku bisa masuk dalam kerajaan-Nya. Aku sadar betapa iblis sudah sangat merusakku, betapa egoisnya aku, dan semua perbuatanku hanya untuk diri sendiri. Aku tidak memiliki kasih sejati kepada Tuhan. Aku hanya mencintai diri sendiri. Hal ini sangat membuatku sedih. Aku berdoa, "Tuhan, tolong bantu aku mengubah motifku yang keliru dalam bertugas. Aku ingin bertugas seperti yang Engkau tuntut, bukan untuk diri sendiri." Iya. Tepat sekali. Syukur kepada Tuhan. Tak berapa lama, aku membaca firman Tuhan lain yang sangat menyentuhku. Kubacakan. Baik. Firman Tuhan berkata, "Aku telah mengabdi kepadamu dengan sepenuh hati. Tapi engkau memiliki niat jahat dan setengah hati.
Inilah cakupan tugasmu, satu-satunya fungsimu. Bukankah begitu? Tidakkah engkau tahu bahwa engkau gagal menjalankan tugas makhluk ciptaan? Bagaimana engkau bisa dianggap makhluk ciptaan? Apa cara hidupmu dan semua yang kau ungkapkan belum jelas? Engkau telah gagal memenuhi tugas, tapi masih berusaha mendapat karunia berlimpah dari Tuhan. Karunia seperti itu bukan untuk orang tidak berharga sepertimu, tetapi untuk orang yang tidak meminta apapun dan dengan senang hati berkorban. Orang biasa saja sepertimu tidak layak menerima karunia surga. Hanya hukuman kekal yang akan menyertai hari-harimu. Jika tidak bisa setia padaku, maka nasibmu akan menderita. Jika tidak dapat bertanggung jawab atas pekerjaanku, kesudahanmu adalah mengalami hukuman. Semua anugerah, berkat, dan cara hidup kerajaan yang indah tidak akan ada kaitannya denganmu. Inilah akhir yang layak engkau semua dapatkan. Mereka yang sombong bukan hanya tidak berusaha keras melaksanakan tugasnya, mereka juga meminta karunia seakan permintaan mereka itu pantas. Jika itu tidak terpenuhi, mereka semakin tidak setia. Bagaimana orang semacam itu dianggap masuk akal? Engkau semua berkualitas rendah dan tak bernalar, tak mampu memenuhi tugasmu selama pekerjaan pengelolaan. Harga dirimu sudah anjlok. Kegagalanmu untuk membalas karuniaku adalah pemberontakan ekstrim. Cukup untuk mengutukmu dan menunjukkan kepengecutan, ketidakmampuan, dan kehinaanmu. Apa hakmu untuk tetap mengulurkan tangan? Amin. Amin. Aku tidak menyadari keserakahanku sampai aku membaca itu. Sudah kuluangkan banyak waktu untuk tugasku, tetapi sebenarnya aku mengincar berkat dari Tuhan. Aku tidak benar-benar menjalankan tugas, dan aku bukan makhluk ciptaan yang sejati. Apa hakku untuk menuntut karunia Tuhan? Menuntutnya agar aku bisa masuk dalam kerajaan Tuhan? Iya. Tanpa penyingkapan firman Tuhan, aku pasti masih belum menyadari pemberontakanku atau kebencian Tuhan terhadap motifku yang mengincar berkat. Iya. Aku hanya memikirkan diri sendiri dan bukan kehendak Tuhan. Orang sepertiku tidak layak menerima penyelamatan Tuhan. Tuhan itu benar dan kudus, dan Dia menyukai orang setia yang melaksanakan tugas dengan hati murni. Iya. Apakah aku punya hati yang murni dan tulus? Sama sekali tidak. Aku sangat malu dengan motifku yang hina dan keinginanku yang berlebihan. Aku tidak layak mendapat karunia Tuhan. Aku ingin mengubah diriku dan motifku yang salah, serta berupaya keras melaksanakan tugas untuk memuaskan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana caramu masuk setelah itu? Dalam sebuah pertemuan, aku membaca satu firman Tuhan yang sangat membantuku. Boleh kubacakan? Tentu. Ini. Terima kasih. Tugas manusia tak berkaitan dengan dia diberkati atau dikutuk. Manusia harus memenuhi tugas, itulah panggilan surgawinya, dan tidak boleh bergantung pada imbalan jasa atau nalar. Barulah dia menjalankan tugasnya. Orang diberkati setelah disempurnakan melalui penghakiman dan menikmati berkat. Orang dikutuk jika wataknya tidak berubah setelah dihakimi dan dihajar, yaitu saat mereka bukan disempurnakan tapi dihukum. Terlepas dari diberkati atau dikutuk, makhluk ciptaan harus memenuhi tugasnya, melakukan kewajibannya sesuai kesanggupannya. Inilah yang harus dilakukan oleh orang yang mengejar Tuhan. Jangan lakukan tugas demi diberkati, dan jangan menolak karena takut dikutuk. Biar ku beritahukan satu hal. Manusia haruslah melaksanakan tugasnya.
Dan jika tidak mampu memenuhinya, berarti dia memberontak. Melalui pelaksanaan tugasnya, manusia akan diubahkan, dan melalui itu dia bisa menunjukkan kesetiaannya. Jadi, makin banyak menjalankan tugas, akan makin banyak menerima kebenaran, dan akan semakin nyata pengungkapanmu. Amin. Ini. Setelah membaca firman itu, aku bisa mengerti. Karena aku adalah makhluk ciptaan, aku harus melaksanakan tugasku, itu tanggung jawabku. Benar. Aku seharusnya tidak menuntut berkat dari Tuhan dan tidak memikirkan apa aku akan diselamatkan atau dihukum. Aku hanya harus memikirkan cara menjalankan tugasku dengan baik. Iya. Dulu kupikir Tuhan takkan menghukumku asal aku menjalankan tugas dan aku juga takkan mengalami bencana. Kupikir Tuhan hanya menghukum orang yang tidak menjalankan tugas. Jadi aku memanfaatkan tugas demi imbalan perlindungan dari Tuhan. Lalu aku sadar bahwa menjalankan tugas adalah kewajiban mendasar makhluk ciptaan. Itu tidak berkaitan dengan diberkati. Entah aku nanti diselamatkan atau dihukum, Tuhan melihat apa aku telah memperoleh kebenaran atau belum. Itulah keadilan Tuhan. Iya. Dalam bencana, sekalipun aku terluka atau mati, aku harus tetap tunduk dan tidak boleh menyalahkan Tuhan. Aku juga tidak boleh minta diselamatkan karena sudah menjalankan tugas. Itu bukan melaksanakan tugas makhluk ciptaan. Aku harus melaksanakan tugasku tanpa pamrih, karena dialah yang menciptakanku. Iya. Setelah itu, saat bertugas, aku sering mengingatkan diri sendiri. Aku tak boleh bertugas secara egois. Aku harus membuat Tuhan bersuka cita. Iya. Syukur kepada Tuhan. Semua pengalaman dan pelajaran ini merupakan berkat dari Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Tuhan memakai keadaan ini untuk menyingkapkan pengejaranku yang salah. Untuk membuatku menyadari motif hinaku yang mengejar berkat. Dan mengubah caraku dalam mengejar iman kepada Tuhan. Kini aku tidak lagi menjalankan tugas demi karunia Tuhan atau lolos dari bencana. Tapi aku ingin menjalankan tugas untuk membalas kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan.